larah-larai. Sejarahnya pada saat itu saya sedang tidak apa-apa tapi ditelepon oleh Pak Darsono realisasikan. Tetapi itu adalah karena kemudian Pak Bupar itu menyuruh supaya disosialisasikan, maka itu adalah data yang ada di rapor pendidikan. Karena rapor pendidikan itu baru muncul pada tahun 2023, mesti ada yang bayangan, oh biasa sana. Dulu itu rapor mutu, kan gitu? Ya. Nah, dulu itu kan rapor mutu. Nah, pada tahun 2021 mulailah Kemendikbudristek mengadakan yang namanya asesmen nasional ya, ANBK lah bahasa kita, ANBK. Nah, karena dasar ANBK itu, kalau dulu rapor mutu itu dasarnya itu dari Dapodi, dari Dapodi, dari inputan bahan SM dan sebagainya, maka muncullah rapor mutu. Tetapi mulai tahun 2021 tidak ada masukan dari bahan SM, tidak ada yang lain, tapi hanya dasarnya adalah nilai ANBK. Nilai ANBK tahun 2021 akan muncul pada tahun 2022, namanya profil pendidikan. Nah itu tahun 2022, yang tahun 2022 itu belum ada rapor pendidikan, tapi tahun 2022 baru profil pendidikan. Tahun 2022 kan ANBK lagi. Nah, maka hasil dari ANBK, karena itu tidak hanya ANBK, termasuk ada asesmen apa itu yang namanya survei lingkungan, survei karakter, itu yang menjadi masukan atau menjadi nilai pada profil pendidikan. Orang pada profil pendidikan. Yang urut-urutan profil pendidikan tahun 2021 yang dikeluarkan tahun 2022 dan profil pendidikan tahun 2022 yang dikeluarkan tahun 2023 ini, maka ada selisihnya, naik apa turun apa, tetap yang membandingkan antara sekolah yang satu dengan sekolah itu sendiri, bukan sekolah yang lain. Pembandingnya itu SD Padansari 5 yang dibandingkan dengan SD Padansari 5. Oh ini karakternya, maka di situ muncul apanya, misalnya naik apa turun. Kalau yang merah berarti turun yang perlu. Nah, selisih antara profil pendidikan tahun 2022 yang hasil dari ANBK 21 dengan profil pendidikan tahun 2022 yang dikeluarkan 2023, itulah yang namanya rapor pendidikan. Maksudnya gini, saya ulang. Ya. Dulu rapor itu namanya sebelum ANBK itu rapor itu. Nah, setelah ANBK 2021 maka ada hasil yang namanya profil pendidikan. Tahun 2022 ANBK lagi namanya profil pendidikan. Ya, selisih atau delta bahasa keren. Selisih antara profil pendidikan tahun lalu dengan tahun sekarang namanya rapor pendidikan. Maka rapor pendidikan itu dirilis oleh Kemendikbud Mas Edin pada episode ke-19 jaring. Tapi episode ke-19. Maka rapor pendidikan itulah pertama kali dimunculkan tahun 2023. Apa kaitannya dengan
rapot pendidikan itu di situ ada yang merah, kuning, hijau. Hijau baik, kuning kuning itu sedang, dan kalau yang merah itu berarti perlu peningkatan. Ya itu direkomendasikan harus ada tindakan. Ya. Kalau kuning ya rapati darurat lah. Dan makanya dalam menyusun kegiatan di sekolah seharusnya selalu mengacu pada rapor pendidikan. Bedanya antara rapor pendidikan dengan rapor mutu, kalau rapor pendidikan itu sudah disertai dengan itu kan tadi ada akar masalahnya apa, pelajari akar masalahnya, di situ ada, dan masih terakhir ada rekomendasinya. Akar masalah hasilnya itu kan misalnya literasinya sing paling elek, numerasinya sing api kalau usah pikir. Sing elek itu nanti ada di situ ada fitur pelajari akar masalah. Tujuannya akar masalah apa sih? Sing gawe kan apa kementerian sudah di ya wes diwai akan mempelajari misalnya kayak gitu. Tidak hanya itu tapi langsung ada solusinya kayak gini, terus langsung ada kegiatannya. Maka AKAS yang sekarang itu diharapkan ngeling dengan ya maksudnya wong sing mutune elek numerasine kan malah sing kayak gambaran sing berkaitan karo literasi itu kalau numerasi apa kan ada 5 ya, 5 kan literasi, numerasi, karakter, terus lingkungan, amanan lingkungan, terus jenis kebinekaan gitu. Nah itu mutlak dari hasil itu, dan membedakan antara rapor itu dengan rapor pendidikan itu. Jadi langsung ada rekomendasinya itu. Kemudian cari untuk membuat perencanaan berbasis data itu harus menggunakan IRB. Misalnya kayak merek Weber dari ikutan IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Di rapot pendidikan juga sudah ada benahinya ada fitur akar masalah utama, pelajari sampai benahi seperti ya benahi itu maksudnya sampai ya diberesi. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasi itu ya banyak Pak anak masalah, Pak ini ya masalah. Jadi kita pilih masalah yang paling bermasalah. Di antara masalah yang paling bermasalah, ini. Nah, kemudian nanti untuk merancang kegiatannya juga apa ini ya? Dasarnya itu dari itu. Nah, makanya baik yang kegiatan berbiaya ataupun yang tidak berbiaya harus terfokus atau berdasarkan rapor pendidikan. Misalnya, rapor pendidikan di sana. Kalau jangan tadi itu sudah. Nah, misalnya yang jeblok numerasinya, solusinya mungkin misalnya pelajari akar masalahnya pun dipelajari dong, anak nulis ternyata anak siswa kurang apa dalam apa. Nah solusinya apa misalnya kegiatannya guru melakukan IHT tentang apa misalnya, jadi bisa IHT, bisa seminar, bisa UKAD, bisa apa. Maka sebenarnya dengan adanya guru penggerak itu ya berarti jadi pas banget jadi mandat itu kan seperti iya mas kayak ya maksudnya kan ngeling ini udah kan bingung
gebrakan karena kalau selama ini kalau kita menyusun anggaran itu selalu bahkan yang ada anggaran Pak misalnya untuk IHT dan di situ diperbolehkan. Tetapi untuk sekarang itu untuk bendahara sekarang kayaknya ada yang untuk percobaan yang berapa SD itu kayak Pak Yainang kelihatannya termasuk itu sudah ngabulin berbasis itu. Jadi nanti bisa untuk narasumber masih di situ ngeling asli itu sudah misalnya IHT biaya narasumbernya berarti 2 kali 2 AOK apa ya? Narasumber dia AOK udah ngomong AOK harian ya AOK ya 2 AOK 2 sekian misalnya. Narasumber itu bisa dari 3 narasumber snack itu bisa. Jadi itulah sebenarnya inti permasalahan perencanaan berbasis data begitu. Kalau dulu kita juga selalu begitu loh, selalu digubernurkan kalau membuat rencana anggaran pada RAKS harus selalu mengacu pada rapor mutu. Ini kan persis. Jadi hanya bedanya kalau dulu mengacunya rapor mutu, karena sekarang sudah tidak ada rapor mutu, mengacunya rapor pendidikan. Tadi sudah saya sebutkan bedanya apa rapor mutu dengan rapor pendidikan. Kalau rapor mutu input yang menghasilkan rapor mutunya itu dari berbagai hal, dari bank SM, Dapodi, termasuk penilaian-penilaian yang lain. Tetapi kalau rapor pendidikan itu hanya ANBK dan Dapodi. Dapodi saya model begini, saya tidak tahu apa isi kepikir terus mana. Jadi kepikirnya kita tidak tahu. Ingat yang namanya rekomendasi tadi dalam rapor itu, rekomendasi itu boleh diikuti. Apakah mungkin ada solusi lain selain yang direkomendasi di rapor pendidikan? Sangat mungkin. Nah, andaikan itu, wah kurang kayak gini, nggak kayak gini buaya, itu juga boleh karena itu hanya rekomendasi. Juga direkomendasikan kayak gitu, rapurnya ada cara lain sih kalau sip ya, monggo itu hanya salah satu solusi yang diberikan, salah satu alternatif solusi yang diberikan oleh Kemendikbud. Karena dulu kita sering tahu masalahnya saya yang jeblok itu milih ininya, tapi tidak tahu si saya harus apa. Kayak gitu dong. Nah, prakteknya kan bukan rapor pendidikan kayak tadi sudah dibuka. Dan sekarang kalau rapor pendidikan untuk SD sudah dibuka semua. Jadi kesimpulannya rapor pendidikan itu hanya selisih antara profil pendidikan tahun ini dengan tahun sebelumnya dan tahun ini dengan tahun depannya. Sekarang berarti membandingkan kinerja kita itu meningkat enggak sih atau menurun dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan satuan pendidikan yang sama. Nah, jadi SD pada tadi sih nikmat apa mobil sih ternyata abang juga. Aduh, mami dan sikit medun sih terang-terang makan pada saya. Tahun nanti gue medun, sikit medun kemana abangnya? Cuma bedanya abangnya sih ini abangnya apa, sikit abangnya numerasi atau abangnya baju. Akhir logik numerasi atau numerasian itu atau amel. Kiranya itu mungkin kalau bulan Tri mana bulan Tri? Halo? Mau menambah silakan karena pada saat itu saya melihat ada wajah-wajah bulatnya juga yang ikut. Sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup maka saya sebenarnya sih 2 jam lebih, tapi harus ditomong lah terus monolog. Untuk mulai bulan Agustus itu namanya sudah ganti lagi menjadi survei 15 Surlinjar. Oh iya sih. Yang tadinya survei apa? Tadinya kan rapor pendidikan ini PP
Itu yang TK apa SD? Semuanya. Ya. Tapi itu resminya mulai bulan Agustus. Tapi kan itu saat itu kalau sekarang sudah, wah mungkin kita kan belajar saat kita di PGRI ya, bukan kalau selamat tadi Agustus kesuwen mulai segitu yuk, ya mungkin kalau begini kan jadi wisata kan, ya itu kurang dan lebihnya karena saya tahu Pak Doni itu materinya banyak. Oh ya, maksudnya setelah kayak gitu saya persilakan untuk yang lain silakan untuk menanggapi, ya kan, enggak? Ya tanggapan itu bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Monggo. Nilai ini maksudnya dari ANBK. Ya. Kalau tidak melakukan ANBK, kita Iya. Oke, tidak punya laporan. Saya dirapung aja. Tidak melakukan ANBK. Karena nggak jawabannya. Oh. Ya. Masalah itu efeknya gimana Pak kalau nggak punya laporan? Ya, kalau rapor pendidikan itu kan dari ANBK, walaupun sebenarnya yang dari ANBK itu profil pendidikannya ya, tapi karena rapor itu selisih antara profil pendidikan tahun satu dengan tahun berikutnya, maka berarti kan itu termasuk inputnya kan ANBK dan Dapodi. Nah, kalau yang tidak melakukan ANBK itu terus rapor bagaimana? Bila saya juga tidak tahu. Ya karena asumsi pemerintah begini. Nah, asumsi pemerintah dengan adanya ANBK diharapkan karena yang ngisi itu adalah siswa dan siswa itu dipilih secara acak bukan satuan pendidikan yang memilih, maka dia akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Apakah itu antalogi sering? Apakah guru kamu sering? Nah, misalnya kan gitu. Nah, makanya dianggap keterangan anak jauh lebih jujur dibandingkan keterangan guru. Dan yang berhak untuk mewakili hanya 30. Kalau siswanya kelas 5, 6, 2, ya tetap yang ikut hanya 30. Dan 30 itu bukan kita yang mengajukan, tetapi dari sana. Nah, kok ada pertanyaan yang kayak gitu? Nah, kalau tidak ada, nah, saya tidak tahu. Ya. Itu urusan gawat tuh, orang tahu jawab kemarang tuh malah orang tidak tahu jawab kemarang tambah ketemu orang ini. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Kalau cukup, kiranya dari saya itu saja bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan pada Bro Sapian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Manayasa dan juga Bapak Ibu operator atau yang tadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang datang untuk mewakili. Ini sebelum ke Dapodi, kaitannya dengan menyambungkan pernyataan tadi untuk ANBK itu sudah ada kemarin Pak Nur Dinas sudah share kaitannya dengan lini masa asesmen tahun 2023. Untuk ini Agustus tanggal 4 sampai 6 Agustus itu nanti sudah ada sinkronisasi simulasi ANBK.
tanggal 7 sampai 10 nanti sudah ada simulasi ANBK, dan simulasi ini hanya biasanya untuk mengecek persiapan, tidak harus dengan siswa, tapi jika mau siswa dilibatkan juga bisa. Tanggal 7 sampai 10 Agustus. Jadi mungkin sebentar lagi Bapak Ibu proktor ataupun kepala sekolah itu sudah menentukan mau menggunakan mandiri nopo menumpang. Untuk seperti tahun kemarin kan kita sudah yang 2021 kan sudah melaksanakan yang menumpang. Kemarin sudah melaksanakan mandiri. Monggo Bapak Ibu skeconnya yang mana mandiri atau menumpang. Dan ini alhamdulillah Kecamatan Wanayasa tahun kemarin ada 3 sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook, itu SD saya, SD Kubang, dan juga SD Dawan 1. Berarti sudah ada SD untuk atas, berarti SD Penanggungan 1, Jatilawang 2, Jatilawang 3, untuk tengah Tempuran 2, bawah itu Kubang. Berarti dan Dawan 1 sudah ada 6 SD yang mendapatkan bantuan Chromebook. Untuk Chromebook dan laptop itu simpel, untuk ANBK itu pengaturannya adalah simpel menggunakan Chromebook, karena Chromebook itu kita tidak perlu setting mematikan antivirus dan keamanan, itu tidak perlu. Jadi langsung buka Chromebook, Proctor browser itu sudah bisa, dan itu untuk pelaksanaan ANBK itu sangat cukup membantu. Dan seperti tadi mungkin menanggapi pertanyaan Pak Gun kepada Pak Idam kaitannya tidak ada siswa dulu yang mengikuti ANBK. Jatilang 4 itu selama 2 tahun terakhir itu tidak melaksanakan ANBK, dan alhamdulillah tidak ada permasalahan nih Pak Adis, tidak ada permasalahan. Dan tapi gurunya tetap mengisi survei lingkungan belajar nih, tetap mengisi. Jadi nanti walaupun tidak melaksanakan ANBK, mungkin gurunya tetap melaksanakan survei lingkungan belajar. Dan untuk kaitannya dengan pelaksanaan, jujur saya pribadi sudah melaksanakan mandiri itu benar menggunakan mandiri, karena internet ternyata Banten itu diperlukan untuk login guys. Setelah login yang penting internet stabil, walaupun kecepatannya tidak terlalu cepat. Itu alhamdulillah kemarin di Sayangan itu untuk 10 laptop itu alhamdulillah lancar. Kemarin menggunakan Chromebook malah pinjam dari Jatilawang 2, alhamdulillah lancar. Untuk 11 laptop, malah 11 laptop itu langsung dengan jaringan wifi tembak, itu cukup lancar. Dan kemarin masih ada 1 SD guys yang belum melaksanakan mandiri, itu Pandansari 1, tapi kemungkinan Pak Arif mungkin mandiri guys. Mandiri guys. Jadi mungkin persiapan karena ANBK untuk pelaksanaan simulasi itu Agustus, tapi kemudian nanti untuk pelaksanaan ANBK-nya adalah bulan Oktober untuk gladi bersih, dan juga ANBK utamanya nanti bulan Oktober dan sampai November. Nanti saya share yang kemarin Mbak Nur kirim di grup Guru Korwil, nanti saya share. Kemudian untuk kaitan dengan Dapodik, sebelum nanti ke praktek install, ini tahun kemarin ada beberapa sekolah yang jumlah siswanya dengan penerimaan pos tidak klop calon Pak Nur Rahman pas kemarin, tapi sempat ada beberapa sekolah yang tidak klop. Jadi mohon Bapak Ibu sebelum cut off itu biasanya kemarin disampaikan tanggal keramat itu tanggal 31 Agustus. Jadi sebelum tanggal 31 Agustus Bapak Ibu Kepala Sekolah saya untuk memastikan bahwa jumlah siswanya itu sudah sesuai. Dan juga untuk kelas 5 itu juga kalau bisa karena kaitannya dengan ANBK itu untuk sesuai, mungkin ada beberapa, tapi di sini tidak ada. Yang di beberapa sekolah mungkin ada karena kaitannya dengan pos yang sekolah kecil, biasanya ada sekolah yang mungkin siswanya itu sudah keluar tapi tetap dimasukkan. Dan kalau sudah kelas 5 misalnya karena 1 siswa mungkin kan awal ngeman-neman
itu berarti jangan dinaikkan, jangan tetap di kelas 4. Misalnya ada siswa yang sudah keluar tapi di Dapodik masih dipertahankan karena kaitannya mungkin untuk bos, walaupun untuk sekolah kecil satu anak kan sangat berarti. Itu kalau memang ada siswa seperti itu dan sudah kelas 5, itu jangan di Dapodik jangan dibuat di kelas 5 tapi tinggal kelas saja, tidak apa-apa. Tapi sepertinya di Manesa tidak ada. Dan monggo Bapak Ibu operator kaitannya dengan Dapodik itu untuk disiapkan, ada sudah install semua, nggih.